Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Melvina Diatur Rohmah, absen 13 dari kelas 12D SMA Negeri 1 Pamekasan. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mempelajari prinsip dari sel volta. Yuk kita bahas bareng-bareng. Apa itu sel volta? Sel volta disebut juga sel galvani. Nah, nama ini diambil dari ilmuwan penggagas jenis elektrokimia yaitu Luigi Galvani dan Alessandro Volta. Sel volta adalah sel yang mengubah reaksi kimia menjadi energi listrik. Pada sel volta, reaksi redoks yang terjadi berlangsung secara spontan sehingga menghasilkan energi listrik. Contoh penerapan dalam kehidupan sehari-hari seperti akumulator atau disebut dengan aki, baterai, dan lithium ion. Rangkaian sel volta terdiri dari elektroda, katoda, dan anoda. Katoda memiliki kutub yang bermuatan positif, sedangkan anoda memiliki kutub yang bermuatan negatif. Katoda adalah elektroda terjadinya reduksi, sedangkan anoda adalah elektroda tempat terjadinya oksidasi, yang dimana dihubungkan oleh voltmeter oleh kawat konduktor, serta jembatan garam yang berfungsi menjaga kenetralan muatan listrik pada larutan. Pada kesempatan kali ini, saya akan membuat produk yang sesuai dengan penerapan sel volta. Bagaimana cara membuat baterai abadi tanpa dicas, baterai untuk darurat, hanya menggunakan bahan-bahan yang mudah sekali kita dapatkan. Lalu seperti apa cara pembuatannya? Yuk kita bahas bareng-bareng. Nah, sebelum kita masuk ke dalam inti pembahasan, kita harus terlebih dahulu mengetahui alat dan bahan yang digunakan. Yang pertama ada kaleng aluminium sebagai wadah dan elektroda positif. Yang kedua ada bubuk arang sebagai elektroda. Yang ketiga ada larutan garam sebagai elektrolit yang memungkinkan ion bergerak. Selanjutnya ada kardus sebagai isolator, kabel tembaga sebagai penghubung elektroda ke beban seperti lampu atau alat penguji lainnya, kabel kecil untuk menghubungkan elektroda. Selanjutnya, cara kerja praktikum ini. Yang pertama ada larutan elektrolit. Air garam berfungsi sebagai elektrolit yang memungkinkan arus listrik mengalir. Ion-ion dalam larutan meningkatkan konduktivitas. Ada juga elektroda, di mana terdiri atas bubuk arang sebagai katoda yang berfungsi sebagai elektroda negatif. Ketika arus listrik mengalir, ion positif dari larutan akan bergerak menuju elektroda ini. Dan ada juga kaleng aluminium sebagai anoda yang berfungsi sebagai elektroda positif. Ion negatif akan bergerak menuju elektroda ini. Selanjutnya ada reaksi elektrolisis. Ketika arus listrik mengalir melalui larutan, di katoda, ion positif seperti natrium menerima elektron yang dapat menghasilkan gas hidrogen. Di anoda, ion negatif seperti klorida kehilangan elektron yang dapat menghasilkan gas klorin. Nah, ada juga pengaturan sistem yang dimana terdapat kardus yang digunakan sebagai pemisah untuk memastikan bahwa bubuk arang tidak bersentuhan langsung dengan kaleng aluminium, mencegah hubungan pendek. Ada juga kabel tembaga untuk menghubungkan elektroda dengan sumber listrik atau perangkat lain yang ingin diaktifkan. Terakhir, ada kabel kecil untuk menghubungkan bagian tambahan jika diperlukan. Agar kita lebih memahami penerapan dari sel volta ini, langsung saja kita masuk ke dalam praktikumnya. Untuk langkah pertama, kita siapkan sebuah kaleng bekas minum seperti ini ya. Kaleng apa saja, yang penting dia aluminium seperti ini. Kemudian pada bagian atasnya ini akan kita buka dengan menggunakan amplas kasar. Lalu kita gosok-gosok seperti ini sampai tutup kaleng terbuka. Ini merupakan cara gampang tanpa gunting dan tidak melukai tangan. Langkah selanjutnya, sisi samping atas kaleng kita lubangi. Bisa pakai obeng ya.
Setelah dilubangi, proses selanjutnya kita siapkan kabel kecil saja. Bisa pakai isian dari kabel tembaga seperti ini ya. Kemudian kabelnya kita ikatkan ke lubang yang telah kita buat tadi. Langkah berikutnya, siapkan kardus sesuai dengan ukuran kaleng ya. Kardus ini akan kita masukkan ke dalam kalengnya seperti ini. Lalu di sini kita siapkan sebuah kabel tembaga, ambil isiannya saja. Kemudian siapkan arang yang telah dihaluskan dan masukkan ke dalam kalengnya. Isi sampai penuh ya. Langkah selanjutnya kita buat larutan garam. Siapkan garam dan air biasa. Nah, air garam ini berfungsi sebagai elektrolit ya. Bisa juga pakai air laut. Lalu kita kocok-kocok supaya garamnya cepat terlarut dalam air. Setelah itu, kita masukkan air garamnya ke dalam kaleng dengan cara sedikit demi sedikit, supaya air garamnya menyerap secara sempurna. Setelah menyerap secara sempurna, langkah terakhir yaitu kita cek menggunakan voltmeter. Apakah campuran tadi menghasilkan listrik? Nah, di sini voltmeternya bergerak ya, yang menandakan reaksi tersebut menghasilkan listrik. Nah, di sini jarumnya bergerak menuju angka 0,2, yang berarti memiliki tegangan 0,2 volt. Reaksi yang dihasilkan ketika arus listrik mengalir melalui larutan air garam, dua reaksi utama terjadi. Yang pertama, di katoda pada bubuk arang, ion natrium atau Na+ bergerak menuju katoda dan menerima elektron. Tetapi lebih umum, reaksi menghasilkan gas hidrogen. Dengan persamaan, 2H2O plus 2-emin menjadi H2 plus 2OH-. Nah, ada juga pada anoda, pada kaleng aluminium, yaitu ion klorida atau Cl- bergerak menuju anoda dan kehilangan elektron, menghasilkan gas klorin. Nah, persamaannya 2Cl- menjadi Cl2 plus 2-emin dan menghasilkan gas hidrogen yang dihasilkan dari katoda, gas klorin dihasilkan oleh anoda. Untuk menghasilkan tegangan yang lebih tinggi atau menghidupkan sebuah lampu, kita harus membuat lebih dari satu kaleng dan menghubungkan setiap kabel plus minusnya. Nah, kabel plusnya di sini terletak pada tembaga di dalam kaleng, sedangkan kabel minusnya terletak di pinggir kaleng. Nah, kesimpulan yang kita dapat dari praktikum kali ini yaitu penerapan sel volta dengan menggunakan bubuk arang dan air garam menunjukkan bahwa bahan-bahan tersebut dapat digunakan untuk menghasilkan energi listrik. Saran yang kita peroleh yaitu disarankan untuk mencoba variasi bahan lain sebagai elektroda dan elektrolit untuk melihat pengaruhnya terhadap efisiensi dan tegangan yang dihasilkan. Cukup sekian pembahasan kali ini, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.